Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mesin tetas yang baru jadi. Kita lagi tes dulu rak gesernya di luar tanpa lewat timer. Ini perlu dilakukan karena kalau misalkan nanti begitu ada masalah setelah di mesin, kita tahu masalahnya berarti bukan dari dinamo. Karena dinamo kan ini udah dites langsung ke listrik. Jadi untuk mengetes si dinamonya, langkah ini penting. Nah, terus nanti setelah ini beres, kita tes lewat ke rangkaian timer itu sendiri supaya tahu si rangkaian timer itu udah berjalan dengan baik atau belum. Nah, sedangkan tujuan video ini sendiri adalah untuk menjelaskan pengoperasian dari awal. Misalkan teman-teman baru beli mesin tetas dengan sistem rak geser, terus yang paling ditekankan adalah cara menyetel kelembabannya supaya cukup atau sesuai dengan kebutuhan penetasan si kelembabannya itu. Oke, ini udah nyala mesinnya. Jadi yang pertama kita cek adalah suhu. Misalkan sesuai dengan telur apa yang mau kita tetaskan. Nah, ini ada panah ke atas sama panah ke bawah. Atas untuk ngecek berarti di 37 derajat, nanti lampunya mati. Terus panah yang ke bawah ada tulisan 1.0 derajat, berarti itu bedanya, jedanya atau gapnya itu 1 derajat dari 37 tadi, berarti 37 dikurangi 1, 36 derajat. Di suhu 36 ini mulai nyala. Oke, itu yang perlu diketahui kalau untuk penggunaan. Ini artinya kan biasanya settingan 37, 36, 37 itu untuk ayam pada umumnya. Kalau misalkan kita mau rubah ke settingan telur mentok, ini adanya di F1, tekan S yang lama. Mentok biasanya di 38. Jadi enaknya nih kita nggak usah setting lagi suhu bawahnya berapa, karena tadi di F2 nya itu udah 1 derajat. Yaitu terus yang kedua adalah ini timernya. Nah, ada yang tanya settingan buat timer rak geser itu berapa detik sih? Nah, sebenarnya itu tergantung dengan ukuran si raknya ini, jarak ini. Nah, kalau yang ini kebetulan dari sisi sebelah sana ke sisi sebelah sini tuh 11 detik. Nah, ini contoh. Jadi satu geseran itu ke sebelah arah kiri itu bisa memutar sampai sekitar minimnya itu 90 derajat. Nah, makanya itu udah cukup untuk perputaran dalam satu kali putar. Makanya di sini disetting 11 detik sekali nyala. Nah, udah cukup. Oke, ini kondisi untuk ngetes. Kalau kita udah beres tesnya, misalkan raknya udah dalam keadaan normal, ini untuk rubah timer harus dalam keadaan mati. Nah, dirubah lagi, kelihatan nggak? Posisi barusan 11S04H yang ini
Itu posisi kerja. Tapi kalau kita mau ngetes, cukup rubah yang ini ke S yang paling ujung. Jadi begini. Ke normalnya berarti ini ya, setiap 4 jam sekali dia memutarkan telur selama 11 detik. 11 detik itu dalam arti satu kali pergeseran butuh waktu 11 detik. Nah, kalau misalkan raknya beda lagi ukurannya, jangan ikut patokan yang ini. Tapi kita lihat nih dari ujung sini sampai ke sana berapa detik. Misalkan cuma butuh 5 detik ya 5. Cuma gitu doang. Udah, ini dinyalakan. Timer termostat sudah siap bekerja. Nah, sekarang PR terakhir adalah masalah kelembaban. Di sini 58. Kalau untuk entok itu bagusnya di 60. Jadi ini kurang dikit lah. Untuk menyesuaikan kelembaban itu bagusnya tunggu dulu ini suhu sampai stabil kalau misalkan mesin baru nyala lah gitu. Soalnya ini kan bahan-bahan konduktor nih, metal, ada aluminium, ada besi. Nah, ini masih nyerap, panas di sini masih terserap sama si bahan-bahan rak geser ini. Jadi biar kerja pemanas nggak terlalu berat, nanti kita bertahap. Baru setelah ini kita masukin airnya untuk menyesuaikan kelembaban. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi kalau tanpa air tuh bisa dilihat semakin naik suhunya, kelembaban semakin turun berbanding terbalik. Nanti ketika di suhu 38 suhu kerjanya dia, kelembaban jauh lebih turun lagi. Nah, makanya sekarang kita lihat dulu sampai suhunya naik. Nanti berapa kita lihat si kelembabannya. Sekarang udah 32, kelembaban di 55. Nah, ini sekarang pintu udah dipasang, terus suhu udah di 38 derajat. Kelembaban sekarang 46% kelembaban udaranya. Nah, ini bukti kalau tanpa bak air atau tanpa ditambah air, kelembabannya turun karena terserap oleh suhu panas yang diproduksi dari bohlam. Nanti kita lihat lagi. Ini sekalian kita tes termostat sudah berjalan lancar atau belum. Oke, termostat lancar. Jadi untuk bak air ini nggak mesti full ya seluruhnya. Kita bisa coba dulu bagi-bagi. Ini misalkan kita nyoba dulu di 4 nampan, kita bagi rata. Kita coba dulu 4 nampan air dan nanti kita lihat berapa kelembaban yang didapat. Nah, kelembaban awalnya kan di 45. Oke, masukkan air sedikit-sedikit, pelan-pelan. Tarik keluar. Nah, tadi atas bak gelasnya, gelas miring. Terus kurang. Sip.
terus bisa rada lobal bagi dua. Anu limit mana? Nah. Tujuh. Sip. Oke, tutup. Nah ini kalau misalkan nggak ditutup, tetap terbuka, kelembabannya otomatis keluar. Makanya untuk sirkulasi udara juga harus memang benar-benar pas, jangan terlalu besar karena nanti kelembabannya sama suhunya banyak terbuang keluar. Dan terus setelah air masuk itu ditunggu lama dulu supaya nanti sampai kelembabannya menyesuaikan. Nah, ini sekarang udah naik perlahan. Oke, dilanjut lagi videonya. Jadi tadi nunggu itu sekitar 1,5 jam, 2 jam kali ya. Nah ini sekarang kelembaban di 62%, terus suhu di 37,5. Nah ini settingan yang dirasa cukup. Tadi saya di awal bilang 38 gitu ya. Nah ternyata tadi itu ada ini rada dikalibrasi sedikit, jadi kita sekarang diakurkan sama ini. Di sini 3, jadi bedanya 1 derajat, makanya daripada takut ketinggian, yang ini saya turunin. Dan berdasarkan hasil pengukuran juga dengan alat ukur yang lain, memang ini di atas, ini di bawah, jadi itu tengah-tengah. Nah makanya ini agak turun lah 0,5 derajat supaya, tapi nanti masalah hasilnya bagus atau enggaknya kan balik lagi dari hasil tetasnya. Makanya ini tolak ukur awal sih memang biasanya kisaran 37-38 lah. Ngomong-ngomong, ini balik lagi masalah kelembaban. Jadi setelah ditunggu 1,5 jam ini sekarang, nah ini untuk entok tuh, telur entok bebek ini ideal sekali di atas 60. Batasnya kan kalau saya biasanya di batas sampai 65. Oke, ini kalau dibuka kemungkinan bakal turun drastis si kelembabannya. Nah ini bak airnya. Nah terus kalau misalkan nanti setelah kita masukkan telur dan kelembaban itu menjadi kurang dari 60, solusinya adalah dengan tambah lagi airnya. Nah ini kan baru sedikit, bisa ditambah lagi airnya sebisa mungkin pelan-pelan, karena penyesuaian kelembaban itu lama, kita ngelihatnya lama. Tadi saya juga biarin aja dulu 1 jam, 1,5 jam, udah biarin aja. Jadi suhunya kelembabannya memang belum pas di awal-awal, wajar, normal, karena reaksinya lama kalau menyelesaikan kelembaban. Tapi kalau mengurangi itu cepat banget nih. Contoh, ini dibuka pintu, tadi kan kelembaban sudah di atas 60, sekarang drastis ke 47. Nah itu kalau teman-teman jeli, hubungannya kelembaban sama sirkulasi udara tuh di sini. Jadi ketika sirkulasi udara terlalu besar, kelembaban juga jadi jatuh, drop di angka yang sangat signifikan. Makanya kalau ada teman-teman misalkan, aduh punya saya kelembabannya kurang terus, ya
cek lagi jumlah bak air, volumenya. Setelah itu memang sudah maksimal, berarti mungkin ada kemungkinan jumlah lampu juga terlalu banyak, atau biasanya itu lampunya terlalu besar wattnya. Kalau saya biasanya pakai lampu yang 5 watt, dan itu juga bukan yang hyper 5 watt yang biasa, yang gak terlalu panas. Terus terakhir, masalah kelembaban kurang terus itu adalah di ini, sirkulasi udara terlalu gede. Jadi pembukaan pintu itu sekalian membuktikan teori masalah itulah, masalah si kelembaban itu hubungannya dengan sirkulasi. Dan hubungannya kelembaban dengan suhu atau dengan panasnya dengan lampu tadi, begitu tadi suhunya naik sebelum kita kasih air, kelembabannya kan turun terus sementara suhu naik. Nah, supaya kelembaban tetap di angka yang kita butuhkan, tapi suhunya juga di suhu yang kita butuhkan, ya penyesuaiannya ini si bak air ini untuk menyesuaikan itu. Ya, udahlah, mungkin teman-teman bisa paham cara mengatur kelembaban, dan sekaligus video ini juga sebagai panduan buat yang baru beli atau yang baru pasang mesin tetas, supaya jangan sampai mesin yang baru datang udah langsung buru-buru ditaruh telur. Nah, itu yang bahaya tuh biasanya seperti itu. Tapi kalau perlu gitu untuk yang pertama kali pakai mesin tetas, sebisa mungkin ya sudah perdalam dulu masalah suhu dan kelembaban, sudah dapat tanpa masuk telur ya. Jadi mesinnya sudah dihidupkan, kelembaban air juga sudah kita coba untuk set, masukin airnya, set, atur posisi bak airnya. Setelah itu dilakukan, biarkan aja dulu sembari kita amati 1-2 hari atau beberapa hari, baru setelah itu masukin telur. Jangan sampai kita gegabah terus, aduh nggak netes nih mesinnya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kunci dari menetaskan yang paling vital adalah mengatur kelembaban, yang teman-teman banyak gagal tuh di situ dengan tipe mesin yang seperti ini. Oke, semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.